Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatun finnar. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berada pada hari yang agung, Hari Raya Idul Fitri, dengan dua perasaan yang menyatu dalam hati kita, yaitu rasa gembira dan rasa sedih. Kita merasa gembira karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk meraih hari kemenangan setelah menjalani ibadah saum Ramadan. Namun pada saat yang sama kita juga bersedih karena harus berpisah dengan tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan telah menghidupkan hati-hati kita dengan iman, memakmurkan masjid-masjid dengan tilawah Al-Quran, serta mendekatkan kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepergiannya menjadi pengingat bagi kita semua. Apakah kesempatan yang agung itu telah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya? Namun di balik perpisahan ini, Idul Fitri membawa kegembiraan bagi orang-orang yang beriman. Hari ini adalah hari kemenangan bagi kita yang berpuasa dengan iman dan kesungguhan setelah ditempa dalam madrasah Ramadan untuk melatih kesabaran, untuk menundukkan hawa nafsu, untuk menumbuhkan kepedulian dan memperkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari jangan kita biarkan ruh Ramadan hilang dari hati kita. Jagalah kesabaran, jagalah ketakwaan dan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bangun selama bulan suci Ramadan, agar Idul Fitri benar-benar menjadi awal kehidupan yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan yang baru saja kita lalui bukan hanya sekedar rangkaian ibadah tahunan, tetapi merupakan madrasah rohani yang mendidik umat Islam menjadi pribadi yang bertakwa. Selama sebulan penuh kita dilatih menahan diri, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, serta memperkuat kepedulian kepada sesama. Karena itu Idul Fitri sejatinya adalah perayaan atas keberhasilan menempuh pendidikan spiritual tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tujuan puasa di dalam firman-Nya,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, tidak lain adalah agar kamu bertakwa kepadanya. Dalam kajian bahasa Al-Quran, kata at-taqwa berasal dari akar kata waqo yaqi wiqayatan, yang berarti menjaga, melindungi, atau membentengi diri. Ar-Rahib Al-Asfahani dalam kitab Mufrad Al-Fadil Quran menjelaskan bahwa takwa pada hakikatnya adalah menjadikan diri kita berada dalam perlindungan dari sesuatu yang ditakuti dengan melakukan sesuatu yang dapat menghindarkan darinya. Artinya menjaga diri kita dari murka Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Saum atau puasa melatih manusia mengendalikan diri, menumbuhkan kesabaran dan menjaga akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa itu adalah perisai. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata junnah yang berarti perisai, secara leksikal berarti perisai atau pelindung. Dalam konteks spiritual, puasa menjadi perisai yang melindungi seorang mukmin dari dosa-dosa dan keburukan. Artinya, puasa tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga melatih seseorang untuk menjaga lisannya, menahan amarahnya, dan mengendalikan perilakunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dimensi puasa Ramadan dalam hadisnya yang lain. Rasul bersabda, "Faida kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab." Apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor dan jangan pula berbuat kasar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa bukan hanya sekedar ibadah fisik, tetapi juga latihan pengendalian akhlak. Puasa mendidik manusia agar mampu menahan emosi, mampu menjaga ucapan, dan mampu memperbaiki sikapnya terhadap orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Bulan Ramadan juga mengajarkan kedekatan kepada Al-Quran. Pada bulan suci inilah Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, serta penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Surat Al-Baqarah ayat 185. Para mufassir menjelaskan bahwa hubungan antara bulan Ramadan dengan Al-Quran bukanlah hubungan yang kebetulan semata. Bulan Ramadan adalah waktu ketika hati manusia lebih siap menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Ramadan menjadi bulan yang istimewa karena bulan inilah wahyu Allah pertama kali diturunkan sebagai cahaya yang membimbing umat manusia keluar dari kegelapan menuju jalan kebenaran. Selain itu, bulan Ramadan juga melatih kepedulian sosial. Ketika seorang muslim merasakan lapar dan dahaga, ia belajar memahami penderitaan orang lain. Karena itu, Islam memuji sikap mendahulukan orang lain yang disebut dengan ihsan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yu'siruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah." Mereka, orang-orang yang beriman itu mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, meskipun diri mereka sedang dalam kesulitan. Surat Al-Hasr ayat 9. Ayat ini menggambarkan nilai luhur dalam Islam,
yaitu al-isar, yaitu mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Bulan Ramadan melatih nilai ini melalui perintah zakat, melalui perintah bersedekah dan berbagai bentuk kepedulian sosial. Rasulullah juga Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dikenal sangat dermawan, dan kedermawannya semakin besar di bulan Ramadan. Dalam hadis Bukhari diriwayatkan oleh Ibnu Abbas disebutkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika berada di dalam bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah madrasah yang mendidik manusia dalam ibadah, dalam pengendalian diri dan kepedulian sosial. Setelah bulan Ramadan berlalu, yang paling penting adalah apakah nilai-nilai itu tetap hidup dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Jika kesabaran, kedisiplinan, dan kepedulian terus kita jaga, berarti bulan Ramadan telah mendidik diri kita. Karena itu, Idul Fitri bukanlah akhir dari ibadah, melainkan awal untuk menjaga, menumbuhkan ketakwaan dalam kehidupan kita sepanjang tahun sampai tahun yang akan datang. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Perintah saum Ramadan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 menggambarkan bahwa saum Ramadan sebagai rangkaian ibadah yang saling melengkapi, yakni puasa pada siang hari, ibadah tatawu melalui zakat, infak, qiyamul lail, interaksi yang intens dengan Al-Quran serta memperbanyak doa, iktikaf, serta berbagai bentuk pengendalian diri dalam kehidupan sosial. Di bulan Ramadan ini umat Islam hidup dalam ritme ibadah yang berbeda dari bulan-bulan lainnya. Masjid-masjid hidup dengan tilawah Al-Quran, malam-malam dipenuhi dengan sholat dan doa, serta hati-hati manusia menjadi lebih lembut terhadap sesama. Dengan demikian, spirit bulan Ramadan adalah terciptanya ekosistem spiritual yang menghidupkan iman secara kolektif dalam kehidupan berjamaah. Ayat-ayat Ramadan dalam rangkaian surat Al-Baqarah ini juga mengajarkan kepada kita bahwa bulan ini membangun keseimbangan antara dimensi spiritual dan dimensi sosial dalam kehidupan umat. Puasa mendidik manusia menahan diri, sementara zakat dan sedekah menghidupkan solidaritas sosial. Interaksi suami istri yang diatur secara etis dalam ayat 187 mengisyaratkan bahwa kehidupan keluarga pun dibimbing dengan nilai-nilai spiritual. Rangkaian ayat ini menegaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan pembinaan total bagi kaum muslimin, membina hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah, membina hubungan dengan sesama melalui kepedulian sosial, serta membina hubungan dengan diri sendiri melalui pengendalian hawa nafsu. Oleh karena itu, spirit bulan Ramadan sesungguhnya adalah pembentukan masyarakat yang lebih religius, yang lebih peduli dan lebih beradab. Bulan Ramadan adalah ruang spiritual yang luas yang menghidupkan berbagai bentuk ibadah kolektif umat Islam, dan puasa Ramadan merupakan inti latihan spiritual yang bersifat personal. Jika bulan Ramadan membangun suasana keimanan secara sosial, maka puasa Ramadan membangun kesadaran, ketakwaan secara individual dalam hati setiap mukmin. Spirit bulan Ramadan membentuk lingkaran spiritual umat, sedangkan saum Ramadan membentuk karakter spiritual setiap individu. Spirit puasa Ramadan ini terletak pada kemampuan puasa
membangun kesadaran takwa yang mendalam dalam diri seorang mukmin. Inilah makna dari tujuan puasa sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Salah satu pelajaran besar yang kita dapat dari bulan Ramadan adalah pentingnya kebersamaan umat. Selama sebulan penuh kita merasakan indahnya kebersamaan, seperti sholat tarawih, berbuka bersama, serta saling berbagi melalui sedekah dan zakat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan kesolehan individu, tetapi juga mengajarkan kesolehan sosial dalam membangun kekuatan umat melalui kepedulian dan kebersamaan, kesatuan dan persatuan. Al-Quran menegaskan tentang pentingnya kesatuan dan persatuan dalam surat Al-Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah secara berjamaah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ayat ini menegaskan pentingnya persatuan umat Islam. Allah tidak hanya memerintahkan berpegang kepada agamanya, tetapi juga menekankan kalimat jami'an yang berarti berjamaah atau bersatu. Artinya ketaatan kepada Allah tidak hanya bersifat individual, tetapi harus diwujudkan dalam kebersamaan, dalam kesatuan umat hidup berjamaah di bawah satu kepemimpinan seorang imam. Adapun kalimat hablullah yang berarti tali Allah, menurut para ulama mencakup Al-Quran dan ajaran Islam yang menjadi pengikat umat dalam satu kesatuan iman. Karena itu, persatuan yang dibangun di atas iman dan ketaatan kepada Allah akan menjadi kekuatan yang kokoh apabila dilaksanakan dengan cara berjamaah. Islam juga menanamkan konsep persaudaraan yang sangat kuat di antara kaum muslimin. Persaudaraan ini tidak didasarkan pada hubungan darah, pada hubungan suku dan bangsa, melainkan pada ikatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yahduluhu." Seorang muslim adalah saudara bagi saudara yang lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bahwa hubungan antar sesama muslim bukan sekadar hubungan sosial biasa, melainkan hubungan persaudaraan yang mengandung tanggung jawab moral. Seorang muslim tidak boleh mendolimi saudaranya, tidak boleh membiarkannya dalam kesulitan, dan tidak boleh bersikap acuh terhadap penderitaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu. Sejarah Islam menunjukkan bahwa persatuan inilah yang melahirkan kekuatan peradaban. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Persaudaraan ini bukan sekedar simbol, tetapi diwujudkan dalam kehidupan nyata melalui saling membantu dan saling berbagi di antara mereka. Islam juga mengajarkan pentingnya kehidupan umat yang terpimpin. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahaduhum." Jika 3 orang melakukan perjalanan, hendaklah mereka mengangkat salah satu sebagai pemimpin. Hadis ini menunjukkan bahwa kehidupan bersama memerlukan seorang pemimpin agar persatuan dan keteraturan tetap terjaga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari raya Idul Fitri ini,
pesan persatuan menjadi sangat penting, menjadi sangat kuat untuk kita renungkan. Idul Fitri adalah momentum untuk membersihkan hati kita, memperbaiki hubungan sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin ayyahjura fawqa salasi layalin." Tidak halal bagi seorang muslim memutus hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Hadis Bukhari Muslim. Karena itu, marilah kita jadikan Idul Fitri ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Kita hilangkan kebencian dari hati kita. Kita bangun kembali persatuan umat dengan iman dan kasih sayang dalam bingkai kehidupan berjamaah. Sebab umat yang bersatu akan menjadi kuat, sedang perpecahan hanya akan melemahkan kita semuanya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Di tengah kegembiraan Idul Fitri ini, kita tidak boleh melupakan saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina, yang masih menghadapi berbagai penderitaan. Tanah yang diberkahi itu menjadi saksi perjuangan umat Islam dalam menjaga kehormatan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa memiliki kedudukan yang sangat mulia di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah." Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Surat Al-Isra ayat 1. Rasulullah juga menegaskan keutamaan Masjidil Aqsa dalam sebuah hadis yang sangat populer. Rasul bersabda, "La tasuddur rihal illa ila salasati masajid, al-Masjidil Haram wa Masjidi hada wa Masjidil Aqsa." Tidak dianjurkan melakukan perjalanan kecuali menuju 3 masjid. Masjidil Haram, masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Karena itu para hamba Allah sekalian, menjaga kehormatan Masjidil Aqsa bukan hanya tanggung jawab masyarakat Palestina, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh umat Islam. Palestina merupakan tanah para nabi, tempat para nabi seperti Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa alaihi salam hidup dan berdakwah di wilayah Palestina. Namun hingga kini masyarakat Palestina masih menghadapi berbagai penderitaan akibat konflik yang berkepanjangan. Sebagai umat Islam, kita tidak boleh berdiam diri, kita tidak boleh acuh, dan kita harus peduli kepada mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadi idza staka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bisyahri wal humma." Perumpamaan kaum mukminin dalam saling mencintai, saling menyayangi, dan saling peduli adalah seperti satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan merasa demam. Hadis Bukhari Muslim. Karena itu, kepedulian kepada bumi Palestina dan khususnya pembebasan Masjidil Aqsa dapat kita wujudkan melalui doa-doa yang kita panjatkan, melalui kepedulian manusia, serta menumbuhkan kesadaran umat tentang pentingnya menjaga kehormatan umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Idul Fitri bukanlah akhir dari ibadah selama bulan Ramadan, tetapi awal untuk menjaga nilai-nilai yang telah kita pelajari menuju 11 bulan berikutnya. Shaum Ramadan telah melatih kita bersabar, disiplin, dan taat kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda diterimanya amal Ramadan adalah istiqomah dalam menjalankan pasca Ramadan. Karena itu marilah kita menjaga ketakwaan kita. Kita saling memaafkan, kita saling memperkuat ukhuwah di antara kita, serta kita terus saling mendoakan saudara-saudara kita yang berada di bumi Palestina dan di seluruh penjuru dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita, menyatukan hati-hati kaum muslimin, serta memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Akhirnya marilah kita tundukkan hati kita, kita tundukkan kepala kita khusyukkan hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wa min ahlil Qur'an wa min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahyil muslimin wa imamahum bi jama'atil muslimina hizballah hayatan kamilatan thayyibah warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli batilin wa dhalimin wa fahisin wa su'in wa munkarin amin ya rabbal alamin. Allahumma anjil muslimin, Allahumma anjil mu'minin fi biladil Filistin khassah wa fi anha'il buldanil muslimin 'amah. Allahumma astut wat'ataka 'alal kuffar, Allahumma astut ataka 'alal kuffar suhyuni Israil wa syurakaihim. Allahumma astut wat'ataka 'alal kuffar suhyuni Israil wa syurakaihim. Allahumma zimhum wa zalzilhum wastut samlahum wa farriq jam'ahum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.